eee, izin saya ingatkan beberapa tata tertib selama kajian online. Yang pertama yaitu bagi akhwat diwajibkan untuk menutup video dan tidak ada foto. Kemudian bagi ikhwan dipersilakan untuk membuka video. Kemudian peserta harus mematikan mic sama kajian berlangsung kecuali ketika nanti tanya jawab. Kemudian peserta dilarang memotong pembicaraan ustadz, moderator atau sesama peserta ketika mereka bertanya. Yang kelima, apabila ingin bertanya harus menunggu dipersilakan oleh ustadz atau moderator. Diharapkan para peserta menggunakan nama asli. Terakhir, peserta diharapkan menggunakan pakaian yang sopan jika ingin menampilkan video kamera. Mungkin itu saja dari kami. Untuk bersingkat waktu, dipersilakan ya Ustaz. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di malam hari ini, kondisi di malam hari biasanya kita beristirahat, atau barangkali kita tidur setelah mengerjakan salat Isya berjamaah, atau mungkin aktivitas yang lain. Tapi kali ini kita berkumpul karena Allah. Karena Allah lah kita berkumpul dan bertemu dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah dimanapun kita berada. Bahwa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita imani, yang berusaha kita pelajari dan kita pahami, kemudian kita amalkan dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Dan kita berusaha semaksimal mungkin memahami agama dan mengamalkannya dengan mengikuti contoh kita, panutan terbaik, qudwah hasanah kita, seorang manusia yang Allah utus di muka bumi, yang Allah cintai dan paling Allah cintai. Seorang manusia yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Seorang manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dialah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk kita bisa memahami agama kita di malam hari ini, agar kita bisa memahami dengan benar, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh, yaitu amal yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting bagi diri kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah, ya, yaitu letakkan dunia di tanganmu dan letakkan akhirat di hatimu. Jadikanlah dunia itu berada di tangan kita dan jadikanlah akhirat berada di hati kita. Ini penting sekali jamaah sekalian. Kalau seseorang sudah menjadikan dunia berada di tangannya dan menjadikan akhirat berada di hatinya, maka insya Allah orang tersebut akan menjadi orang yang saleh dan salihah. Maka insya Allah orang tersebut akan menjadi orang yang bertakwa. Maka insya Allah orang itu akan menjadi orang yang mudah untuk sabar, ikhlas, istiqamah, bersyukur kepada Allah, melaksanakan berbagai macam ketaatan dan menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Dan orang yang telah meletakkan dunia di tangan dan akhirat di hati, maka insya Allah dia pun akan mengikuti cara beragama yang benar, yaitu dengan mengikuti Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa kita katakan demikian? Karena seseorang yang telah menjadikan dunia di tangan dan akhirat di hati, berarti dia tujuannya adalah untuk menggapai wajah Allah. Seseorang yang telah meletakkan dunia di tangan dan akhirat di hati, berarti mereka menginginkan ridho Allah. Mereka menginginkan akhirat. Tujuannya adalah akhirat. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya dan tidak memiliki waktu yang bertepi. Begitu panjangnya kehidupan akhirat. Berbeda dengan dunia yang sangat singkat, jamaah sekalian. Sepanjang atau sebanyak apapun ya umur yang kita miliki, barangkali 60, 70 atau 80 tahun hidup di dunia ini, tapi kenyataannya sedikit. Sedikit, sebentar, sementara, dan pasti kita tinggalkan. Maka otomatis ya insya Allah seseorang yang selalu menjadikan akhirat berada di hatinya, maka dia akan selalu berusaha ingat kepada Allah, ingat kepada kematian, ingat kepada kehidupan di alam akhirat yang sangat menakutkan dan mengerikan. Itu manfaatnya sangat banyak sekali. Hatinya akan menjadi semakin bersih, hatinya menjadi qalbun salim, hatinya mudah untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Jangankan perkara yang wajib, bahkan perkara yang sunnah pun dia akan kerjakan. Dan terasa ringan, terasa mudah, terasa enteng dan gampang baginya untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan kebaikan. Dan terasa enteng, mudah dan gampang bagi orang tersebut untuk menjauhi berbagai macam perkara yang diharamkan ya dan perkara yang dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Ya, ini merupakan inti sebetulnya. Kita lihat Rasulullah dan para sahabat sebagai contoh kita. Dan ternyata mereka bisa sedahsyat itu imannya, luar biasa imannya, tingkat keyakinannya, tingkat rasa takutnya kepada Allah, dan juga perjuangan dan pengorbanannya yang luar biasa. Ternyata, ya, ternyata mereka menjadikan dunia tidak ada di hatinya, jemaah sekalian. Tidak ada dunia di hati mereka. Makanya mereka dahsyat. Mereka punya semangat yang tinggi. Mereka punya kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Dan mereka siap berjuang dan berkorban dengan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan jiwanya. Coba kita lihat kepada diri kita, jamaah sekalian. Kita sangat jauh dari mereka. Kenapa? Karena dunia masih ada di hati kita. Dunia bahkan terkadang menjadi tujuan kita, bukan akhirat. Kita berkata sesuatu, kita melakukan aktivitas sesuatu, apa saja kita kerjakan selama di dunia, terkadang tidak semuanya karena akhirat, terkadang tidak semuanya karena Allah. Ini menyebabkan seseorang itu sulit untuk istiqomah. Sulit dia untuk taat dengan ketaatan yang betul-betul diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akidahnya belum mencapai akidah yang sempurna. Ibadahnya belum mencapai ibadah yang lebih baik. Apalagi akhlak. Mencapai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, juga belum bisa dicapai. Kenapa bisa demikian, jamaah sekalian? Karena dunia masih ada di hati. Maka keluarkan dunia dari hati kita. Keluarkan dunia dari hati kita sebelum badan kita, fisik kita, tubuh kita keluar dari dunia. Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama di zaman tabi'in, beliau mengatakan bahwa keluarkan dunia dari hatimu. Keluarkan dunia dari hatimu sebelum badanmu keluar dari dunia. Hati ya, dibersihkan dulu. Keluarkan dunia dari hati sebelum badan kita, fisik kita ini nanti keluar dari dunia, karena kita akan meninggalkan dunia semuanya. Bukankah Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita pasti mati, jamaah sekalian. Berbeda-beda waktunya di antara kita, tetapi mati itu pasti. Dan ketika kita mati, maka jasad kita ya ditanam di kuburan dan roh kita berpindah ke alam kubur. Roh berpindah ke alam kubur, sedangkan jasad kita berpindah ke kuburan, ditanam, dipendam. Dan pada waktu itulah setelah selesai proses penguburan, datanglah malaikat Munkar dan Nakir dan bertanya kepada
kepada kita yang sudah meninggal dunia. Siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Subhanallah. Semuanya kita tinggalkan jamaah sekalian. Semuanya kita tinggalkan, rumah yang bagus, yang mewah kita tinggalkan, mobil yang bagus, yang mewah kita tinggalkan. Ya, perhiasan emas, mungkin uang yang jumlahnya sangat banyak. Ya, keluarga kita, istri, suami, anak, orang tua, teman, kerabat, dan lain-lain, kita tinggalkan semuanya. Ketika kita sudah meninggalkan dan keluar dari dunia. Yang kita bawa apa? Yang kita bawa hanya kain kafan yang menempel di badan kita. Kain kafan hanya beberapa helai yang menempel di badan kita, lalu kita bawa di sana, di kuburan. Adapun untuk di alam kubur, yang kita bawa untuk selamat di sana adalah kita membawa iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh yang bermanfaat sehingga seseorang itu terhindar dari siksa kubur. Karena selama di dunia dia beriman, dia memiliki akidah yang benar, ya, ketika beribadah pun ikhlas karena Allah, ketika beribadah pun mengikuti tata cara ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dia berusaha untuk beristighfar, bertaubat, memperbaiki dirinya, berhijrah, berubah, memiliki akhlakul karimah, dan lain-lain. Sehingga wajarlah orang ini mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surah Al-Ankabut, di surah ke-29. Ya. Suatu ayat yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh setiap muslim. Supaya kita tidak salah dalam menyikapi dunia yang sebentar ini. Di mana Allah mengatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, tidaklah dunia ini melainkan sekedar senda gurau dan permainan semata. 70 tahun, 80 tahun, mati. Sakit mati, sehat mati, tua mati, muda mati, kaya mati, miskin mati. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah senda gurau dan permainan semata. Wa innad darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri yang sebenar-benarnya, kehidupan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, yang sejati, seandainya kamu mengetahui. Ayat yang seperti ini banyak kita dapatkan dalam Al-Quran zaman sekalian. Allah berkali-kali mengulangi ayat yang sama dengan kalimat yang mirip satu dengan yang lain tentang hakikat kehidupan dunia. Inilah karakteristik kehidupan dunia. Untuk apa sebetulnya diulang-ulang? Agar kita tidak menjadi orang yang lalai. Agar kita lebih mengkedepankan, lebih memprioritaskan, lebih memperhatikan tentang kehidupan setelah kematian. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita sedang hidup di dunia bukan berarti kita tinggalkan dunia secara totalitas. Tolong perhatikan ya. Tema kita ini tema yang luar biasa. Tetapi jangan disalahpahami bahwa kita meninggalkan dunia secara totalitas sehingga kita menjadi orang yang meminta-minta kepada manusia. Tidak, bukan begitu caranya. Sehingga kita menjadi beban bagi manusia. Tidak, bukan begitu caranya. Silakan kita mencari rezeki yang halal. Silakan kita mencari rezeki yang banyak, yang berkah, ya, selama sesuai dengan syariat tidak masalah. Silakan menjadi orang yang kaya, banyak hartanya. Allah tidak melarang kita untuk memiliki harta yang banyak. Bahkan harta yang banyak itu dapat kita gunakan untuk bisa berangkat haji, berangkat umroh, kita bisa berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, membantu fakir miskin, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa kita bantu. Banyak sekali dari harta itu kita bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan di situ letaknya pahala, ganjaran yang luar biasa. Dalam Al-Quran, kalau kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz, maka kita lihat, ibadah apa yang paling Allah sering sampaikan. Ibadah apa yang paling sering Allah ulang-ulang untuk dikerjakan oleh hambanya. Ibadah apa? Yang pertama, ibadah salat. Ya, kalau dibandingkan dengan ibadah yang lain, ibadah salatlah yang paling banyak Allah sebut. Dan memang ibadah salat merupakan ibadah yang terbesar dan paling utama dalam Islam. Setelah ibadah salat apa?
yang paling sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Kalau masalah puasa Ramadan, hanya 5 ayat. Kalau masalah haji, cuma beberapa ayat. Tapi ada ayat dan surat yang sangat banyak tentang ibadah yang Allah inginkan untuk kita perhatikan, untuk kita lebih banyak melakukannya. Apa itu? Pertama, sholat. Yang kedua apa? Yang kedua tentang masalah infak dan sedekah. Bertaburan ayatnya. Begitu banyak suratnya tentang infak, sedekah, infak, sedekah, infak, sedekah, zakat. Nah, untuk bisa infak, sedekah, zakat ini tentunya kita harus memiliki harta. Maka Allah pun tidak melarang kita untuk memiliki harta. Yang penting kita keluarkan. Nah, makanya kita bisa lihat di surah Al-Qasas. Di surah Al-Qasas, surah ke-28, ya, ayat yang ke-77. Di surah ke-28, ayat yang ke-77. Ya. Allah menjelaskan di sini bagi kita agar jangan sampai meninggalkan dunia secara total. Di mana Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Subhanallah. Kata Allah tabaraka wa taala, carilah kenikmatan negeri akhirat. Carilah keselamatan negeri akhirat. Carilah kebahagiaan negeri akhirat dengan berbagai macam nikmat yang Allah telah berikan kepadamu, tetapi kamu jangan lupakan nasibmu di dunia. Jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Silakan prioritaskan akhirat, kejar akhirat, pagi, siang, sore, malam. Niat kita untuk akhirat, jadikan akhirat di hati kita, dunia di tangan kita. Kita beribadah. Seluruh aktivitas kita bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Ya. Kita sholat, kita zakat, kita berpuasa, kita berhaji, kita berumrah, berinfak, sedekah, segala macam. Tapi kata Allah, jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Kamu tuh sedang hidup di dunia, belum sampai ke akhirat. Maka jangan lupakan nasib kamu di dunia. Karena kita ini butuh untuk penghidupan dunia. Kita butuh makan, kita butuh minum. Seorang suami, dia wajib memberikan nafkah kepada keluarganya, dan seterusnya. Ya, kita butuh rumah, kita butuh berbagai macam kebutuhan. Maka Allah tidak melarang kita memiliki harta, kita memiliki dunia yang kita butuhkan, ya, atau yang kita inginkan. Ada dua tentang masalah dunia, ya. Dunia yang menjadi kebutuhan kita seperti makan, minum, dan lain-lain, itu kebutuhan yang tidak bisa kita tinggalkan. Ada juga dunia yang menjadi keinginan. Keinginan, beda antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan ini semua manusia sama. Manusia butuh makan, minum, dan lain-lain. Sama, semua manusia. Adapun masalah keinginan dunia bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Barangkali kita menginginkan sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, itu boleh, tidak masalah. Selama itu halal, tidak haram, tidak menyelisihi syariat, dan tidak menjadikan kita lalai. Nah, ini jadi masalah, ya. Tidak menjadikan kita lalai sehingga kita tidak semangat lagi untuk berjuang, bermujahadah, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan alam akhirat. Itu saja sebetulnya. Konsep yang sangat mudah untuk kita pahami. Ya, dan untuk bisa seperti itu, ya, kita bisa mendapatkan semangat yang tinggi, kita memiliki kesungguh-sungguhan yang lebih baik. Ya, kita punya target-target, insya Allah kita bisa mencapainya. Iman kita semakin baik, amal kita semakin baik, ilmu kita semakin baik, kualitas kita semakin baik, pribadi yang bertakwa, pribadi yang saleh dan salehah. Dalam pandangan Allah, inilah hambaku yang benar. Bagaimana caranya? Maka keluarkan dunia dari hati kita. Dan letakkan dunia itu di tangan saja. Semua permasalahan dunia, apapun masalahnya, yang kecil, yang besar, jangan masukkan ke hati kita. Hati kita untuk memikirkan akhirat. Hati kita untuk menyebut nama Allah, mengingat Allah. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah, yang dirasakan berat oleh orang lain, tapi kita merasa mudah. Ya, di antara kita mungkin pernah mengalami
Barangkali jangankan yang sunnah Pak Ustadz, yang wajib saja berat. Untuk ke masjid berat bagi laki-laki. Ya, untuk menutupi aurat berat. Untuk melaksanakan ini berat, melaksanakan ini berat. Kenapa jadi berat? Karena Islam itu agama yang mudah. Islam agama yang mudah, tapi kenapa menjadi berat dirasakan oleh seorang hamba? Karena masih ada dunia di hatinya. Subhanallah. Bagi orang yang di hatinya adalah akhirat dan dunia ada di tangannya, maka semua apapun yang Allah sebutkan itu wajib, terasa ringan dan mudah. Dan apapun yang Rasulullah katakan ini sunnah, ya tidak wajib, hanya sunnah. Bangun malam, sholat tahajud, itu sunnah. Berpuasa Senin Kamis, itu sunnah. Ya, atau membaca Al-Quran sebanyak mungkin, itu sunnah. Kita mampu mengerjakan begitu banyak sholat-sholat atau ibadah-ibadah yang sunnah yang lain. Kita mampu, terasa ringan. Orang lain terasa berat. Waduh, berat ya. Saya belum sampai iman saya sebagaimana orang-orang yang luar biasa. Kenapa ada perbedaan kita dengan mereka? Mereka terasa ringan, kita terasa berat. Mereka dengan mudahnya mengamalkan apapun ketaatan dan kebaikan, tapi kita merasa berat. Karena mereka tidak ada lagi dunia di hati. Ini penting jamaah sekalian. Karena kita sudah puluhan tahun menjadi muslim ini. Ya, yang mendengarkan kajian saya barangkali sudah 40-an, ada 50-an, ada 60-an, atau mungkin 70-an usianya ya. Kita sudah puluhan tahun ini menjadi muslim. Dan kita masih merasa berat. Dengan beberapa hukum yang barangkali kita lihat, wah ini wajib tapi berat. Yang sunnah juga berat. Ada apa ini? Kenapa jadi berat? Padahal Islam itu agama yang mudah. Allah tidak pernah menjadikan agama Islam sebagai agama yang berat. Justru Islam itu satu-satunya agama yang ada di muka bumi, ya, agama yang sangat mudah. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan, bukan buatan manusia. Satu-satunya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang sempurna di sisi Allah hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang lurus dan benar hanyalah Islam. Dan Allah menyebutkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Sekali-kali Allah tidak menjadikan bagimu suatu kesempitan dan kesulitan dalam agama ini. Allah menyatakan demikian di surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat yang ke-78. Surah Al-Hajj, surah ke-22, di ayat yang terakhir. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah tidak pernah menjadikan bagimu suatu kesulitan dan kesempitan dalam agama ini. Tidak pernah. Justru Allah mudahkan semuanya. Bahkan Allah sebutkan lagi di surah Al-Qamar. Di surah Al-Qamar, surah ke-54. Ya, 4 kali, 4 ayat Allah sebutkan di surat Al-Qamar. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-32, ayat yang ke-40. Ayatnya sama bunyinya. Di surat yang sama, surah Al-Qamar semua. Apa itu bunyinya? Allah menyebutkan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Subhanallah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Karena kami sudah mudahkan Al-Quran. Siapa yang mengatakan demikian? Allah Azza wa Jalla. Kami telah mudahkan. Berarti Islam itu mudah. Kenapa jadi berat? Ada apa pada diri kita? Kenapa orang lain mudah, kita jadi berat? Kita harus evaluasi ya. Karena kita bukan baru masuk Islam ini. Insya Allah yang mendengarkan kajian saya pada malam hari ini, ya sudah lama kita menjadi Muslim. Kan sejak lahir kita sudah menjadi Muslim. Ya, kita pernah merasakan itu, rasanya berat untuk melakukan, jangankan yang sunnah, yang wajib saja berat. Berarti ada sesuatu yang kita ingin ketahui, ada apa pada diri kita ini? Apa penghalangnya pada diri kita sehingga kita merasa berat, tidak nyaman,
merasa tidak bisa khusyuk dan tidak bisa merasakan nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, manisnya iman. Ada apa? Kenapa masih ngeyel, masih membantah, masih mengingkari ketika Allah berfirman, ketika Rasul bersabda, masih mencari pilihan yang lain, masih mencari berkilah alasan-alasan ini, alasan itu. Ada apa? Biasanya yang seperti ini orang-orang munafik. Kalau orang yang mukmin bertakwa, soleh dan soleha, tidak mungkin. Mereka tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Saya dengar, ya, taat. Kami dengar, kami taat. Kalau mukmin bertakwa. Tapi biasanya yang mengeyel, membantah, mengingkari, ya, mengkufuri, yang biasanya suka menyesuaikan, ya, dengan hawa nafsunya, biasanya menyesuaikan dengan logika akalnya, yang biasa suka menyesuaikan dengan perasaannya, yang biasa suka menyesuaikan dengan selera manusia dan ridho manusia. Siapa itu? Orang-orang kafir dan orang munafik. Sehingga mereka merasa berat. Ada apa? Seharusnya kita sebagai seorang muslim, mohon maaf ya, ini kita bicara tentang diri kita semuanya. Seharusnya ketika kita menjadi seorang muslim, maka kita merasa nyaman, merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia dengan keislaman kita. Kita bahagia ketika kita menjadi seorang muslim, mampu beribadah, bahkan kita rindu untuk beribadah. Jam berapa sekarang ini? Sudah azan belum? Jam berapa saat ini? Jam sudah azan belum? Menunggu-nunggu, jam berapa ini? Azan sudah berkumandang belum? Subhanallah. Dia rindu untuk beribadah. Dia merasa ringan untuk beribadah. Dia merasa lezat ketika beribadah. Dia mendapatkan kekhusyuan ketika sedang beribadah. Semangat dia menuntut ilmu. Semangat dia belajar untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Semangat dia untuk menghafal Al-Quran. Dulunya cuma beberapa surat, sekarang bertambah lagi surat yang berikutnya. Bertambah lagi surat. Bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Bersemangat mendatangi majelis ilmu ini, yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Banyak kajian-kajian ustadz yang dia datangi, yang dia dengar di YouTube, dia dengar di Zoom, atau yang lainnya. Subhanallah. Kita tidak seperti itu. Ada apa ya? Kenapa saya bawaannya males saja, gak semangat saja. Futur iman, turun iman, turun iman, turun iman. Kebanyakan futurnya. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, barangkali susah ya, kemarin-kemarin apalagi itu susah keluar ya, mungkin jenuh, bosan dan lain-lain. Ada apa sebetulnya? Karena memang dunia masih ada di hati. Ini kuncinya, jemaah sekalian. Dunia masih di hati. Susah kita untuk lebih memprioritaskan akhirat. Lebih semangat untuk beramal soleh. Lebih semangat untuk melakukan kebaikan. Dan lebih ya istiqomah di atas ketaatan. Karena dunia masih di hati kita. Kita lihat para sahabat Nabi SAW. Di antara mereka banyak juga yang memiliki kekayaan. Utsman bin Affan, konglomerat. Abdurrahman bin Auf, konglomerat. Ada lagi Tolha dan lain-lain. Ada sahabat Rasul yang kekayaannya luar biasa. Subhanallah. Banyak sekali ya, kontribusi mereka untuk dakwah. Mereka membantu peperangan. Mereka membantu perjuangan. Mereka kaya raya. Tapi mereka tidak menjadikan seluruh itu ada di hati mereka. Makanya mereka mudah berinfak. Mereka mudah bersedekah. Kalau dunia, mohon maaf ya, kalau dunia itu ada di hati kita dan selalu ada di hati, akhirat justru tidak ada di hati, dunia yang ada di hati. Coba lihat, orang itu biasanya orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, susah untuk berinfak dan bersedekah. Dia menjadikan dunia sebagai tujuan. Tapi kalau di hatinya adalah akhirat,
Dunia di tangannya, dikeluarkannya dunia di hatinya, letakkan di tangan. Bahkan sahabat Nabi SAW dikatakan bahwa mereka itu lebih banyak dunia berada di bawah telapak kaki mereka. Subhanallah. Jangankan di tangan, di bawah telapak kaki. Begitu hinanya dunia dalam pandangan mereka. Tapi mereka memiliki kekayaan. Mereka mencari nafkah, mereka ke pasar, mereka jualan, mereka bermuamalah. Tapi nggak diletakkan di hati. Dan ketika ada masalah-masalah, coba perhatikan jemaah sekalian yang berbahagia, kita semua kan pasti ada masalah ya. Pasti pernah ada ujian, pasti kita pernah ada cobaan, pasti kita pernah ada problematika selama hidup di dunia ini. Ada wabah, bencana, musibah, ya. Macam-macam lah namanya dunia pastilah. Dunia darul imtihan, dunia ini tempatnya ujian. Tapi perhatikan, kalau ujian demi ujian, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang pasti ada. Mungkin kita bermasalah dengan diri kita sendiri, mungkin kita bermasalah dengan suami, mungkin bermasalah dengan istri, mungkin masalah dengan anak, mungkin masalah dengan tetangga, mungkin masalah dengan di kantor, mungkin masalah dengan yang ada di masjid, dan lain-lain. Yang memang kita tidak bisa lepas dari ujian-ujian yang Allah takdirkan bagi kita. Bagaimana menghadapi itu semua? Kalau tidak dilakukan akhirat di hati, dunia di tangan, orang itu akan stres. Stres berat kita dengan masalah-masalah duniawi ini yang selalu datang, silih berganti. Selesai 2 masalah, datang lagi 3 masalah. Selesai 3 masalah, datang lagi 5 masalah. Mau lari kemana? Seperti itulah dunia. Memang Allah sengaja memberikan dia ujian. Memang dunia ini tempatnya ujian. Allah ingin melihat siapa yang bersabar, siapa yang betul-betul beriman. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Kata Allah tabaraka wa taala, apakah manusia itu dibiarkan saja mereka mengatakan kami sudah beriman? Ya, lalu mereka dibiarkan begitu saja dengan pengakuan mereka? Tidak. Ketika mereka mengatakan kami sudah beriman, kami beriman, maka Allah berikan ujian. Allah berikan ujian. Siapa di antara mereka nanti yang terbukti keimanannya? Orang-orang yang bersabar, orang yang yakin, orang yang ikhlas, orang yang bersyukur, dan seterusnya. Subhanallah. Dan itu sulit kalau tidak ada akhirat di hati dan dunia di tangan. Coba saat ini saya rasa yang mendengarkan kajian ini, saya rasa ada yang sedang bermasalah kan. Dia punya masalah ini, mungkin dia masalah dengan dirinya, mungkin dia sakitnya belum sembuh-sembuh barangkali ya. Ya semoga Allah sembuhkan ya. Ya mungkin sakit yang terus-menerus, mungkin juga dia ada masalah dengan hartanya, ya. Mungkin dia ada masalah dengan kehormatannya dirusak sama orang lain, dia dihina, dia difitnah, dia digibah, mungkin dirusak ya namanya. Ya Allah, macam-macam. Ya, ujian yang ada di muka bumi ini. Mungkin dirinya baik, tapi kemudian anaknya ternyata. Mungkin anaknya baik, ternyata pasangan hidupnya. Mungkin pasangannya hidup baik, mungkin orang tuanya. Orang tuanya mungkin baik, tetangganya. Ah, itulah. Kenapa ini bisa menjadi stres berat? Kalau orang yang akhirat di hati, dunia di tangan, dia akan menghadapi semua masalah itu dengan lebih tenang. Dia lebih tenang, dia lebih matang, lebih dewasa, lebih bijak, ya, dan dia akan mencari solusi, dia akan bermusyawarah, dia akan diskusi, dan Allah berikan jalan keluar, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Subhanallah. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang dunia di tangan dan akhirat di hati, maka lama-kelamaan dia bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan ketika sudah menjadi bertakwa, maka tentunya Allah akan buktikan janjinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, kata Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, solusi atas permasalahan yang dia hadapi selama di dunia ini. Dan Allah berikan kepadanya rezeki
dari arah yang tanpa disangka-sangka. Kemudahan, kemudahan, kemudahan. Meskipun awalnya mungkin dia sulit, ya ini ujian namanya, ada kesulitan, ada ini dan itu, tapi lama-lama Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemudahan. Dan dia pun mampu bersabar. Allah jadikan dia mampu bersabar. Jadi bukan hanya dia yang menjadi hebat sebetulnya, tapi Allah lah yang telah menjadikan dia mampu untuk menjadi orang yang dahsyat. Ini penting jamaah sekalian ya. Ini masalah kita, masalah saya, dan masalah jamaah semua, dan kaum muslimin secara umum. Karena kita ini merasakan sekali bagaimana ya menghadapi kehidupan yang kadang membuat kita bahagia, terkadang kita menjadi sedih, menjadi bingung, menjadi resah, menjadi galau, menjadi risau, menjadi memikirkan sesuatu sampai stres berat. Akhirnya kebawa dengan penyakit-penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Padahal, mohon maaf, saya ulang lagi, bahwa orang yang meletakkan dunia di tangannya dan akhirat di hatinya, maka insya Allah tidak pernah ada kamus bahwa mereka mengalami stres berat dengan masalah kehidupan dunia. Semiskin apapun, sesusah apapun, seberat apapun, ya menderita sebagaimana orang-orang lain, tetap saja dia lebih tenang. Beda dengan orang kafir, beda sama orang munafik, beda sama orang yang tidak beriman, yang tidak berilmu, dan hatinya kotor, berpenyakit, dan keras membatu. Dia akan bingung. Kenapa? Karena dunia memang tujuan dia. Tujuannya bukan akhirat. Sedangkan orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu, dia beriman, dia bertakwa dan takut kepada Allah, tentunya dia akan tenang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa udahlah, dunia sebentar. Dunia ini kan kita akan tinggalkan. Ada masalah lagi, ya sudahlah. Kita berusaha cari jalan keluar, kita tawakal kepada Allah. Ada masalah lagi, ya sudahlah. Jangan dibesar-besarkan. Ya, yang jadi masalah kita itu bukan masalah dunianya, karena dunia ini ya kita hadapi, kita cari solusinya, tapi jangan dibesar-besarkan lah. Karena dunia pun kita akan tinggalkan. Yang kita besarkan itu bagaimana tentang masalah akhirat kita. Bagaimana setelah matinya kita. Ketika nanti di alam kubur, ketika di padang mahsyar, ketika dihisab, ketika ditimbang, ketika melewati sirat. Kita nggak tahu ini, surga atau neraka ini. Saat ini kita tidak tahu, kita masih hidup. Alhamdulillah masih ada kesempatan bertaubat. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana hasilnya dalam penilaian Allah. Itu yang kita pikirkan. Stres berat setiap hari itu memikirkan itu seharusnya. Kita menangis, kita sedih, minta tolong sama Allah. Kita menangis, mengemis, merengek, merintih. Bagaimana caranya supaya Allah itu mengasihani kita, mengampuni kita, merahmati kita, memberkahi hidup kita. Terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan akhirat. Memang dunia juga butuh, kita nggak apa-apa minta dunia sama Allah. Karena kita sedang hidup di dunia. Tapi jangan itu jadikan tujuan. Itu saja sebetulnya. Dan bukankah ada doa, atina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Jadi kita minta dua kebaikan, di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Jadi jangan salah pemahaman ya, jangan salah kaprah. Seakan-akan saya mengajarkan, udah tinggalkan semua dunia. Kita fokus ke akhirat, maka jadilah miskin semuanya. Kita pun tidak mau berusaha, kita tidak mau berjuang untuk mencari nafkah. Bukan begitu. Salah itu. Tetapi kita boleh mencari nafkah karena kita butuh, atau memang kita punya keinginan-keinginan sesuai dengan keinginan kita, selama itu tidak melalaikan, maka silahkan. Yang jadi masalah kan, mohon maaf, lalainya ini. Lalainya ini jadi masalah. Yang kaya jadi lalai, yang miskin pun lalai juga dengan kehidupan akhirat. Itu masalahnya. Karena dunia ada di hati. Yang kaya lalai, yang miskin pun lalai, ikut-ikutan lalai. Sama saja, tidak ada perbedaan. Dan itu jumlah yang paling banyak, mayoritas manusia di zaman sekarang. Kebanyakan lalai.
Sedikit sekali yang Allah berikan ya kelebihan adanya orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu sedikit jumlahnya, jemaah. Kebanyakan manusia kafir, kebanyakan manusia munafik. Cuma 3 klasifikasi manusia di muka bumi ini, ya, ada kafir, munafik, mukmin. Kafir, munafik, mukmin. Di mana posisi kita? Kita bukan orang kafir, alhamdulillah. Semoga sampai mati kita bukan orang kafir. Yang tinggal 2, munafik atau mukmin. Nah, ternyata banyak yang munafik. Mengaku muslim tapi tidak mau memahami Islam. Mengaku muslim tapi tidak mau mengamalkan Islam. Nah, adapun mukmin, mukmin pun mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, mukmin yang bertakwa. Dialah yang Allah cintai. Ya. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, coba dengarkan hadis dari Nabi SAW, di mana beliau mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu, man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu binahu fi qalbi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, barang siapa akhirat menjadi tujuannya, orientasinya akhirat, tujuannya akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan berada di hatinya. Dia menjadi orang yang kaya hatinya. Orang yang puas, orang yang ridho, orang yang qanaah, kaya hatinya. Karena tujuannya akhirat. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah akan urus urusan-urusannya yang ada di dunia. Allah kumpulkan urusan-urusannya, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi, Allah berikan kemudahan. Karena tujuannya akhirat. Dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali dalam kondisi hina. Lihat ya, kata Nabi apa? Ketika orientasinya, tujuannya akhirat, Allah jadikan kekayaan berada di hatinya. Musibah apapun, masalah apapun, ujian apapun, dia tenang. Kaya hatinya. Dia merasa tenang, dia bisa khusyuk, dia bisa istiqomah, dan lain-lain. Hatinya bersih, qalbun salim, ikhlas, dan mengikuti sunnah. Urusan-urusannya Allah mudahkan, Allah selesaikan, Allah berikan bantuan, Allah berikan pertolongan, Allah berikan penjagaan. Dan dunia datang kepadanya, kalaupun dia kaya, banyak harta, maka itu semua hina. Datang kepadanya dalam kondisi hina. Dia butuh dunia, ambil sekedarnya, ambil sesuai kebutuhan dan keinginannya, tapi dia tidak menjadikan dunia menjadi tujuan dan tidak menjadikan dunia sebagai sesuatu yang besar dalam pandangannya. Allahu Akbar. Ini akibat dampak dari orientasinya, tujuannya akhirat. Tapi sebaliknya, coba dengarkan. Ya. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa dunia menjadi tujuannya dunia, dunia dan dunia. Mana untuk akhiratnya? Ternyata niatnya tidak ikhlas. Dia ria, ingin pamer. Dia ria, ingin dipuji. Dia ingin disanjung-sanjung oleh manusia. Ingin terkenal, ingin populer, dan lain-lain. Na'udzubillah. Sombong, ujub, takabur, hasad, iri, dengki. Hatinya kotor, berpenyakit. Tujuannya dunia dan dunia. Apa yang terjadi? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Kalau sudah tujuannya dunia, berarti di hatinya dunia, akhirat tidak ada. Seharusnya akhirat di hati, dunia di tangan. Ternyata dibalik, dunia di hati, akhirat justru di tangan. Apa yang terjadi? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Maka Allah jadikan ya kemiskinan berada di kedua pandangan matanya. Allah jadikan dia miskin, bukan miskin harta. Bisa jadi miskin harta, tapi bisa jadi juga dia kaya, tapi dia adalah orang yang Allah jadikan ya fakir di antara kedua matanya, artinya dia menjadi orang yang selalu merasa kurang, nggak pernah terpuaskan. Sudah banyak hartanya, selalu merasa kurang. Sudah sehat, selalu merasa kurang. Sudah lebih dari yang lain, selalu merasa kurang. Dia menjadi orang yang rakus, serakah, tamak dengan dunia. Nggak pernah kenyang, selalu lapar bawaannya dengan masalah dunia. Karena orientasinya bukanlah akhirat. Dunia, dunia, dan dunia. Pagi, siang, sore, malam. Habis hidupnya untuk dunia saja. Allah jadikan ya
kemiskinan yang berada di antara kedua matanya. Nggak pernah puas, nggak pernah qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apapun yang telah dia miliki. Sebetulnya dia jauh di atas orang lain, tapi nggak pernah merasa bahagia. Kemudian, ya, wa farraqa alaihi syamlahu. Allah cerai-beraikan urusannya. Karena dunia menjadi tujuan, Allah cerai-beraikan urusannya. Ya, bingung dia, stres karena banyak masalah, salah sini, banyak masalah, salah sini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Allah nggak berikan bantuan dan pertolongan. Menjadi stres dia, menjadi bingung. Meskipun mungkin barangkali dia termasuk orang yang banyak hartanya, sukses duniawinya, tapi nggak pernah merasakan kebahagiaan yang sejati. Dan tidaklah dunia datang kepadanya, kata Nabi SAW, kecuali apa yang telah Allah takdirkan baginya. Nah, inilah, ya, jamaah sekalian yang berbahagia, maka jadikan dunia, ya, berada di tangan kita, akhirat di hati kita. Doa kepada Allah. Bukan semata-mata usaha kita, tapi doa kepada Allah. Allahumma ja'alid dunia fi aidi, wa ja'alil akhirah fi qalbi. Tolong dihafalkan ya jamaah sekalian doa ini. Allahumma ja'alid dunia fi aidi, wa ja'alil akhirah fi qalbi. Ini doanya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma ja'alid dunia fi aidi, wa ja'alil akhirah fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia berada di tanganku dan jadikan akhirat berada di hatiku. Ini Abu Bakar ya. Subhanallah. Levelnya sudah orang yang terbaik di muka bumi. Setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Sudah jelas surganya. Yang pertama kali masuk surga siapa? Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah siapa yang masuk surga dari umat beliau? Yang begitu banyak umat beliau yang masuk surga setelah Rasulullah, kata Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dan beliau pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia berada di tanganku dan jadikan akhirat berada di hatiku. Maka ini rahasianya rupanya. Subhanallah ya. Ya, maka jamaah sekalian yang berbahagia, ya, kita berupaya maksimal ya. Maksimal kita berupaya, kita berjuang, kita berlomba-lomba ini untuk bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik dalam pandangan Allah, ya. Dan Allah melihat siapa di antara kita yang berusaha. Ketika memang ada target, ada niat, ada tekad, ada semangat, ada kesungguh-sungguhan dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah, maka kita lihat nanti orang itu, Masya Allah, dahsyat. Ya, dibandingkan manusia secara umum, tapi dia lebih maju, lebih baik dari sisi imannya, ilmunya, dan amalnya. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan tambahan-tambahan hidayah, tambahan-tambahan taufik, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa, Allah cintai, dan dia pun mencintai Allah. Iya. Demikian barangkali sampai di sini secara singkat apa yang bisa saya sampaikan ya. Barangkali bermanfaat, mudah-mudahan ya untuk kita semua, dan kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Bismillah. Selanjutnya marilah kita masuk ke diskusi, Ustadz Ahmad. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan ini, Ustadz, pemikiran atau bayangan ketika kita memulai masuk ke tahapan hidup selanjutnya atau alam barzah, Ustadz. Nah, kira-kira apakah setelah alam barzah itu kita akan dilakukan perhitungan di awal, atau istilahnya amal baik dan amal buruk kita itu sudah ada perhitungannya pada saat di alam barzah itu, atau ya gimana Ustaz? Karena untuk membayangkan tersebut kita juga harus memiliki pemikiran-pemikiran selain tahapan ke akhirat itu tersebut, Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, untuk pertanyaan pertama. Terima kasih Ustaz. Iya, baik. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya telah bersabda, al-qabru awwalu manazil al-akhirah. Al-qabru awwalu manazil al-akhirah.
kubur itu tempat pertama kali fase kehidupan alam akhirat. Kubur ya. Setelah dicabut nyawa kita oleh malaikatul maut, jasad kita ke kuburan, roh kita ke kubur, alam kubur. Bedakan ya antara kuburan dengan alam kubur. Jasad kita pindah ke kuburan, insya Allah ditanam di situ. Ya, tapi roh kita berpindah ke alam kubur. Nah, kata Nabi SAW, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu tempat fase pertama yang disebut kehidupan alam akhirat. Kita sering bicara tentang akhirat, akhirat, akhirat. Kita sering baca, kita sering dengar akhirat, akhirat, akhirat. Ya, kapan kehidupan yang pertama kali disebut alam akhirat? Yaitu ketika sudah berada di alam kubur. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang dia selamat di alam kubur itu, maka Allah pun akan mudahkan melalui fase-fase tahapan berikutnya. Fase kehidupan alam akhirat yang sangat panjang. Masya Allah, ujung-ujungnya surga atau neraka. Tapi itu ditentukan oleh ketika seseorang berada di alam kubur. Apabila dia selamat di alam kuburnya, mendapatkan nikmat kubur, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah rahmati dia, Allah lapangkan kuburnya, maka dia dimudahkan melalui fase tahapan-tahapan kehidupan alam akhirat berikutnya. Ya. Tetapi sebaliknya kata Nabi SAW, barang siapa ketika dia sudah dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, dia berpindah rohnya ke alam kubur, ternyata dia mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Dia mendapatkan siksa di alam kubur tersebut. Mungkin dia kafir, mungkin dia munafik. Ya, dengan dosa-dosa yang begitu banyak. Dia muslim, tapi muslimnya banyak dosa. Dia muslim, tapi muslimnya munafik. Dan Allah belum mau mengampuni dosanya. Karena Allah inginkan dia merasakan dulu akibat dosanya, na'udzubillah, dan dia disiksa kubur sesuai dengan kadar dosanya. Berbeda dengan orang kafir ya. Kalau orang kafir disiksa kubur dan siksanya tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Adapun kaum muslimin, ada yang disiksa kubur sampai hari kiamat, tapi ada juga yang disiksa kubur kemudian berhenti karena sesuai dengan kadar dosa, lalu Allah ampuni, atau bisa jadi dipindahkan dari siksa kubur mendapatkan nikmat kubur karena memang ada kiriman doa-doa dari anaknya, dari kaum muslimin, atau mungkin ada pahala yang terus mengalir kepadanya. Ya. Jadi intinya kubur ini menentukan tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya kita tahu nanti adanya ditiup sangkakala, ya, maka dimatikanlah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang Allah kehendaki untuk tidak dibinasakan. Kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua, maka dibangkitkan semua orang-orang yang sudah mati, mereka berkumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar begitu lama, ya, mereka menunggu datangnya keputusan dari Allah. Matahari sangat dekat, 1 mil. Semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak dikhitan, belum dikhitan, tidak beralas kaki dan mereka telanjang. Semua kondisinya sama. Di padang mahsyar begitu lama, singkatnya adalah nanti mereka melalui proses dihisapnya amal. Dihisapnya amal, ditimbangnya amal, mendapatkan buku catatan amal, melewati telaga, haud, Al-Kautsar, kemudian melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Setelah itu nanti bisa ketahuan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Jadi panjang sekali. Itu Allah takdirkan memang. Dunia sebentar 70 tahun atau 80 tahun mati, itu pun kalau sampai. Tapi di akhirat, ujian demi ujian, tahapan-tahapan, fase-fase yang Allah inginkan dilalui oleh kita semuanya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam surga, selesai. Tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan. Semuanya nikmat, nikmat, dan nikmat saja. Setiap hari nikmat, dan manusia di sana tidak tidur, tidak pernah capek, tidak pernah letih, tidak pernah lelah. Subhanallah. Nikmat saja semua yang ada. Nah inilah, jadi untuk bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan itu sampai ke surga, tergantung bagaimana di alam kuburnya. Kalau di alam kuburnya dia selamat, Rasul mengatakan, tahapan berikutnya Allah mudahkan.
Tapi kalau di alam kuburnya saja sudah tidak selamat, maka tahapan berikutnya akan sulit dan berat. Kalau dikubur saja tidak selamat, maka tahapan berikutnya sulit dan berat. Ya, na'udzubillah. Makanya kita ini berjuang ya, ikhwan dan akhwat, kita berjuang mati-matian, habis-habisan. Ya, kita menyiapkan bekal sebelum datangnya kematian agar apa? Agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Kalau bisa husnul khatimah, maka peluang yang besar setelahnya nikmat kubur. Tapi kalau matinya saja sudah su'ul khatimah, maka peluang yang besar setelahnya dia mendapatkan siksa kubur. Demikian ya. Na'udzubillah min dzalik. Syukron jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Sismiliana. Bagaimana Ustaz kiat-kiat untuk bisa menjadikan dunia di tangan kita dan akhirat di hati kita? Nah, Ustaz. Ya. Tafadhal. Bagaimana kiat-kiat untuk menjadikan dunia di tangan dan akhirat di hati? Kelihatannya teorinya mudah ya. Tapi ketika kita praktekkan sepertinya agak sulit ya. Barangkali Allah belum memberikan pertolongan. Karena memang hakikatnya kita bisa memiliki seperti itu karena Allah. Jangan kita merasa sayalah. Bukan, kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada kelebihan kita. Siapa kita ini? Dhaif, lemah sekali. Tapi Allah yang menjadikan menjadi mudah, menjadi ringan, menjadi gampang, menjadi kuat, dan lain-lain. Jadi bagaimana caranya supaya kondisinya kita ini dunia di tangan dan akhirat di hati. Kalau ini sudah kita miliki, selesai urusan. Allah mencintai kita, kita mencintai Allah. Allah mengampuni dosa kita, Allah berikan ganjaran dan pahala. Bisa istiqomah, syukur, sabar, ikhlas, dan lain-lain. Ya, otomatis dia akan selalu mengikuti istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita berdoa. Meminta kepada Allah, berdoa. Karena hakikatnya kita tahu, Allah yang memberikan kemampuan kepada hamba itu. Untuk bisa akhirat di hati dan dunia di tangan. Banyak-banyak berdoa, sering-sering kali berdoa. Di antaranya doa sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya. Allahumma ja'alid dunya fi aidi wa ja'alil akhirah fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia berada di tanganku dan jadikan akhirat berada di hatiku. Itu salah satunya. Ya, bisa juga dengan doa-doa yang lain. Yang kedua, kiat-kiatnya adalah hendaknya kita berilmu. Kita menjadi orang yang berilmu. Ya. Karena orang yang berilmu itu maka berdampak kepada dirinya, dia akan tumbuh rasa takut kepada Allah dan dia akan tambah imannya, tambah yakin. Dengan ilmu itu menumbuhkan keyakinan. Dengan ilmu itu menumbuhkan rasa takut. Dengan ilmu itu dapat menumbuhkan semangat seseorang untuk mengejar ya ganjaran yang ada nanti di akhirat. Dan Allah sebutkan di surah Fatir. Surah Fatir, surah ke-28. Surah ke-35, surah Fatir. Surah ke-35, ayatnya 28. Ayatnya 28. Allah menyebutkan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah yang begitu banyak ini, yang punya rasa takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Dengan dia punya ilmu, menumbuhkan rasa takut. Dengan punya rasa takut, otomatis dia nggak mungkin menjadikan dunia segala-galanya. Nah, ini kuncinya. Ilmunya kalau benar ya, bukan sebarang ilmu ini. Ilmunya benar, bermanfaat, ilmunya sahih, sesuai Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman yang benar. Dia ikhlas dalam menuntut ilmu sehingga ilmunya berkah. Subhanallah. Banyak orang yang berilmu, tapi nggak berkah. Banyak orang yang berilmu, tapi tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan. Banyak orang yang berilmu, tapi tetap dunia ada di hatinya. Berarti ilmunya nggak benar. Mungkin dia menuntut ilmu, tapi nggak ikhlas. Mungkin dia menuntut ilmu, tapi nggak mau cara memahami dan mengamalkan ilmunya sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Sehingga tidak ada dampak positif kepada orang itu.
Nah, jadi caranya yang kedua itu berilmu. Tambah ilmu kita, tambah ilmu kita, tambah terus bertambah. Kita belajar, belajar, belajar dan belajar. Semakin tinggi ilmu, semakin banyak ilmu, selama ilmu itu berkah, selama itu benar, ya ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah, maka dampaknya adalah kita akan lebih mudah meletakkan akhirat di hati dan dunia di tangan. Yang ketiga adalah mengamalkan ilmu. Ya, tadi ilmu itu masih teori. Yang ketiga mengamalkannya. Ya nggak bisa juga ilmu itu benar, sahih, ya pemahamannya juga benar, ya tapi ternyata tidak diamalkan. Ini bisa jadi menjadi perintang kendala seseorang tidak bisa meletakkan dunia di tangan dan akhirat di hati. Allah berfirman di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa surah keempat ayat ke-66. Ayat yang ke-66. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Ya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, seandainya mereka ya mengamalkan ilmu yang telah diajarkan kepada mereka. Mereka mempraktekkan ilmu yang telah diketahui oleh mereka. Maka kata Allah, itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman. Akan lebih menguatkan iman. Kalau mereka praktekkan ilmu, iman jadi kuat. Nah, kalau iman jadi kuat, tumbuh rasa yakin kepada Allah. Iman semakin kuat, tumbuh rasa takut dan seterusnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan karena iman semakin baik otomatis ya, dunia itu kecil dalam pandangannya. Dunia semakin kecil, akhirat semakin besar dalam pandangannya. Karena faktor iman, karena keyakinan, tumbuh rasa takut kepada Allah dan lain-lain. Coba jemaah sekalian yang berbahagia, kita sering bertakbir kan ketika sholat. Berapa kali kita takbir? Dari sholat subuh sampai sholat isya, yang wajib-wajib saja. Berapa kali? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau ruku, takbir. Mau sujud, takbir. Bangkit dari sujud, takbir. Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Berarti selain Allah kecil. Membesarkan Allah, otomatis selain Allah kecil. Berarti dunia itu kecil. Mengecilkan dunia dan membesarkan akhirat. Mengecilkan dunia dan membesarkan Allah. Itu juga cara agar kita bisa meletakkan akhirat di hati dan dunia di tangan. Betapa banyak kaum muslimin yang bertakbir kan? Dan kita juga termasuk di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi ternyata dalam praktek hidup kita ini masih membesarkan dunia. Nanti gimana? Kalau dunia tidak ada, nanti apa kata orang? Apa kata dunia? Apa kata tetangga? Apa kata ini? Masih dunia diperhatikan. Kalau orang yang sudah di atas Quran dan Sunnah, dengan cara pemahaman yang benar, dia tidak lagi peduli manusia. Apakah dipuji manusia, dicela manusia nggak suka sama dia, nggak masalah. Yang penting Allah ridho. Nah, dia bisa meletakkan akhirat di hatinya. Itu, ya. Tapi kalau masih ada orang, nanti apa kata tetangga Pak Ustadz? Kalau saya amalkan ini, nanti apa kata orang? Kalau saya amalkan ini, nanti apa kata dunia? Kalau saya amalkan ini, Masya Allah. Ini wajib kata Allah. Ini sunnah kata Rasulullah. Nggak masalah. Kalau Anda amalkan nanti Anda dipuji sama manusia, nggak usah peduli dengan pujian. Kalau Anda amalkan ini ternyata dibenci sama manusia, nggak usah peduli dengan kebencian manusia. Selama kita sudah benar di atas rel syariat, di atas Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafun saleh, ya Masya Allah, yang kita cari ridho Allah. Kita nggak peduli dengan pujian manusia dan celaan manusia. Sehingga pada waktu itu, akhirat mudah di hati. Maka, perbanyak doa, kemudian tingkatkan ilmu, perbanyak belajar. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami, dan besarkan Allah, besarkan akhirat, kecilkan dunia. Insya Allah. Ya, itu diantaranya. Masih ada cara-cara yang lain. Insya Allah dengan demikian nanti Allah akan bantu kita.
Ikhlaskan niat, dan ikuti sunnah selalu seperti itu. Allah akan bantu, dan Allah akan bantu sehingga kita semakin menjadi lebih baik. Ya, insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Bismillah. Dipersilakan kepada saudara-saudari yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung. Boleh ya Ustaz ya, membuka video atau mikrofonnya. Untuk Ahwat mungkin tetap menutup videonya. Mungkin jika ingin bertanya bisa langsung, atau ada satu pertanyaan tadi Ustaz yang dari Ibu Mira, itu ketika di alam kubur nanti berarti kita sudah tahu akan masuk surga atau neraka Ustaz ya? Waduh Ustaz. Iya. Kalau seandainya dia orang kafir, jelas dia masuk neraka, nggak mungkin ke surga. Ya kan, kalau dia kafir ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran begitu banyak ayat. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar. Coba lihat di surah Al-Maidah. Al-Maidah ya, ayat yang ke-72. Ada lagi ayat yang lain, Masya Allah sangat banyak. Ini salah satunya, di mana Allah mengatakan, barang siapa yang mempersekutukan Allah, melakukan dosa syirik, berarti mereka orang kafir, maka Allah haramkan baginya surga. Dan tempat mereka adalah siksa api neraka. Jadi orang yang orang kafir dipastikan mereka masuk neraka, ya. Adapun orang-orang yang dia muslim ya, bukan orang kafir, maka Allah berikan balasan jika Allah tidak memberikan ampunan. Ya. Allah berikan dia balasan siksaan di alam kuburnya, ya. Bisa jadi ada orang yang bermaksiat tapi Allah ampuni. Tapi ada juga orang yang bermaksiat tapi Allah berikan siksaan. Jadi kita tidak bisa memastikan seseorang yang sudah berada di alam kubur, ya tentunya kan akan ada proses-proses berikutnya, masih panjang perjalanan. Tapi kata Nabi secara umum, ketika dia di alam kuburnya ternyata dia mendapatkan nikmat kubur, nah nikmat kubur dia dapatkan, maka proses berikutnya mudah. Proses berikutnya mudah, berarti dia peluang yang besar untuk mendapatkan surga. Tapi kalau di kuburnya saja sudah mendapatkan siksa, maksudnya siapa di sini? Mendapatkan siksa, maka proses berikutnya akan sulit dan berat. Sulit dan berat, kalimat ini maknanya kata para ulama, berarti mereka mendapatkan siksa neraka. Karena dikubur saja udah nggak selamat. Berarti ujungnya nanti lebih berat, lebih sulit. Nah siapa ini? Tentangkan orang-orang kafir, orang munafik yang tingkat kemunafikannya sangat parah sehingga Allah pun tidak berkehendak untuk mengampuni mereka, sehingga mereka disiksa kubur dan nanti berlanjut di neraka. Orang kafir berlanjut siksa di neraka, orang munafik berlanjut siksa di neraka. Adapun orang-orang mukmin ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, bukan berarti orang mukmin nggak punya dosa, nggak mungkin. Kita semua ini manusia, bukan malaikat, dan kita ini sama-sama pendosa. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Tapi intinya kalau kita bertaubat, kita beristighfar, kita minta ampun, kita berusaha berubah, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita, asalkan taubatnya taubat nasuha. Jadi ada orang yang disiksa kubur cuma 1 hari, ada yang mendapatkan siksa kubur cuma 1 minggu, ada yang mendapatkan siksa kubur mungkin cuma 1 tahun, ada yang mendapatkan siksa kubur cuma 1 abad. Ya, naudzubillah min dzalik, 1 abad. Kita nggak tahu jaraknya berapa lama yang ada di sana. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun ya di dunia. Waktunya itu berbeda. 1 hari, ukuran 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi ada orang 1 hari disiksa kubur, selesai. Dia pindah ke nikmat kubur. Ada yang disiksa kubur cuma seminggu saja. Setelah seminggu, selesai. Dia berpindah ke nikmat kubur. Nah, gitu. Jadi, kehidupan berikutnya kalau sudah berpindah, tentunya dimudahkan. Peluang yang besar dia mendapatkan surga. Tapi bukan berarti tidak melalui tahapan-tahapan. Tetap nanti dia dibangkitkan, dia dihisab, dia ditimbang, melewati sirat, semuanya. Tapi yang jelas dimudahkan. Ya, insya Allah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, syukron jazakallahu khairan Ustaz. Tafadhol, mungkin ada dari Ki Rifki atau Bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya jazakallah khair Ustaz atas kajiannya. Waalaikumsalam. Afwan, Ana izin bertanya tentang implementasi dari judul yang tadi disampaikan Ustaz. Banyak yang circle dari saya juga, dari teman ataupun saudara yang mereka sudah hijrah gitu, tapi saking semangatnya itu sampai-sampai untuk menasehati orang tua atau saudara atau yang lain-lain. Itu yang pertama. Kenapa begitu semangat sehingga jadi kurang elok, sehingga tertimbul komplain gitu Ustaz, dari orang-orang terdekat. Jadi merasa ini cerita Ana dapat bukan aduan ya, tapi sedikit sharing dari orang tua, dari anak yang hijrah atau tante yang memang punya anaknya hijrah juga. Yang pertama, mereka terlalu semangat dan apa-apa langsung yang tidak sesuai langsung di counter dan lain-lain, sehingga yang disalahkan ini ngajinya di mana kok sampai seperti itu. Nah, ini yang pertama itu Ustaz. Yang kedua adalah bagaimana menyikapi juga pertanyaan dari beberapa circle juga yang merasa anaknya atau saudaranya yang sudah hijrah terlalu frontal gitu, maksudnya keluar dari pekerjaan yang misalkan bank gitu ya, bank memang harus keluar, tapi mereka benar-benar langsung frontal keluar seperti itu tanpa ada persiapan dan lain-lain. Merasa jadi circle-nya ini terganggu gitu, termasuk orang tuanya, dan kita yang sudah mungkin dirasa sama circle kita ikut kajian lebih dulu, itu kan ditanya Ustaz ya. Nah, yang mau Ana tanya itu bagaimana cara menyampaikan ke orang tua atau circle yang merasa dari saudara-saudaranya ini maupun anaknya itu yang hijrah itu yang pertama terlalu semangat dan apa-apa selalu di counter yang tidak sesuai, dan yang kedua terlalu langsung cepat mengambil keputusan untuk sesuatu yang besar, contohnya tadi keluar dari pekerjaan padahal dia sudah punya istri, punya anak, dan akhirnya merepotkan orang tua, dan ini menjadi komplain. Komplain ini sempat diskusi, cuman Anda kan kurang paham Ustaz ya untuk menjelaskan. Nah, itu bagaimana untuk menjelaskan ke orang tua yang menjadi komplain tadi ke anak atau saudaranya yang seperti itu, yang sangat semangat hijrahnya itu Ustaz. Iya. Ustaz. Iya, baik. Seseorang yang mereka sudah berhijrah, alhamdulillah ya, mereka dapat hidayah dari Allah, ya, mendapatkan taufik, mendapatkan banyak manfaat, ya, nikmat dari Allah sehingga mereka bisa menjadi lebih baik. Bersyukur mereka kepada Allah atas nikmat tersebut. Nah, ketika mereka berhijrah dan berubah menjadi lebih baik, menjadi Islami, menjadi mengikuti sunnah, ya, menjadi mengikuti agama dengan secara totalitas. Ya, tentunya memang pasti ada ujian dan cobaan. Siapapun mereka. Ketika Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Masuk Islam secara keseluruhan. Ikuti Rasulullah dalam cara beragama. Ya, jangan main-main. Agama ini bukan permainan. Kita masuk Islam secara keseluruhan, ambil semua ayat Al-Quran, ambil semua hadis-hadis yang sahih, dan pahami sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Selesai. Nah, tetapi dalam prakteknya, ya, ketika kita mulai berhijrah, kita berubah, kita bertaubat, kita menjadi lebih baik, tiba-tiba ada orang-orang yang tidak suka. Tiba-tiba ada orang yang komplain.
Tiba-tiba ada orang mulai mengatakan kita, wah radikal sekarang dia. Dulunya dia orangnya lemah lembut ya, orangnya sopan, orangnya baik, murah senyum dan lain-lain. Tiba-tiba perubahan itu menjadi sesuatu yang jelek. Satu sisi dia memang sudah mengamalkan agama lebih baik, ya, yang wajib maupun yang sudah dia kerjakan, sudah secara casing pun sudah kelihatan, ya, udah lain mukanya, pakaian pun sudah berbeda, masya Allah, dia tampilkan seperti orang yang betul-betul yang Islami lah. Tapi bisa jadi dari sisi yang lain, ada tanggapan-tanggapan dari kiri kanan, dari orang-orang terdekat, barangkali temannya, tetangganya, orang tuanya, suaminya, istrinya, atau anaknya, dan seterusnya. Ternyata dia lupa bahwa ketika dia berubah, harus dengan ilmu. Ya, kita lihat banyak orang yang berubah dengan semangat tok. Ya, berbekal semangat ingin berubah, dan kemudian mereka memaksa orang lain, orang-orang terdekatnya terutama, untuk juga berubah dalam waktu yang sangat singkat. Sebagaimana dia sudah berubah. Kemudian mereka bersemangat seperti ini karena ya bisa dimaklumi lah, karena mereka takut orang lain itu nanti mendapatkan siksa Allah. Apalagi perintah Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena saking sayangnya, saking ingin menyelamatkan, saking ingin memberikan kebaikan, lalu mereka lupa bahwa semuanya harus dengan ilmu. Semangat boleh, tapi jangan sampai semangat tanpa ilmu. Ya, merubah diri sendiri, semangat plus ilmu. Merubah orang lain, semangat plus ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang pertama tentunya cara memahami agama itu dia pahami dengan benar. Yang kedua, ketika dia menyampaikan kepada orang lain yang barangkali memberikan statement-statement yang negatif ya, perkataan-perkataan yang kadang-kadang ini ekstrim, radikal, lebih keras dan lain-lain, maka dia sampaikan dengan lemah lembut dakwahnya kepada orang lain. Jangan dengan kasar, jangan dengan keras, jangan dengan intonasi yang tinggi. Karena mereka nggak paham, mereka belum belajar, mereka belum berhijrah. Yang sudah sama-sama berhijrah saja kita nggak boleh kasar. Kita harus menunjukkan akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan kita menyampaikan dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik, dengan ilmu yang kuat argumentasinya, lalu kita doakan juga orang-orang tersebut yang memang mereka belum berhijrah, karena mereka belum juga paham, mereka masih mengikuti hawa nafsu, ya. Jadi cara yang kita lakukan adalah kita doakan mereka, lalu kita berikan ilmunya. Inilah kebenaran yang saya pahami. Ini argumentasinya, ini dalilnya. Yang ketiga, sampaikan dengan lemah lembut, dengan sopan, dengan hormat, dengan elegan. Yang keempat, sabar menghadapi ya orang-orang yang tidak suka dengan kita, dan itu pasti ada terjadi. Nggak mungkin tidak. Siapapun kita yang berusaha berubah menjadi lebih baik, maka tidak mungkin semua manusia ridho dengan perbuatan kita. Pasti ada manusia-manusia yang tidak suka. Dan setan menjadikan itu sebagai pendorong agar bisa merusak orang-orang yang sudah berhijrah. Setan itu dari jenis manusia ada, setan dari jenis jin juga ada. Mereka nggak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha maksimal untuk menjadikan orang yang sudah berhijrah tadi kembali seperti semula. Atau paling tidak, kalau nggak bisa dirubah, mereka akan berusaha untuk memprovokasi orang-orang lain, agar orang lain itu jadi membenci dia. Jadi gimana? Tadi saya katakan, banyak doakan orang-orang yang belum berhijrah, yang barangkali belum paham. Yang kedua, sampaikan dengan ilmu yang benar. Yang ketiga, sampaikan dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik. Yang keempat, sabar menghadapi celaan-celaan mereka, hujatan-hujatan mereka, sabar menghadapi berbagai macam propaganda mereka. Yang kelima, jangan mudah memvonis. Jangan sekali-kali mudah memvonis, ya, karena kita tidak tahu, bisa jadi besok mereka berubah. Ada orang yang paginya kafir, sorenya mukmin.
Ada yang hari ini kita lihat orang ini dahsyat luar biasa, menghujat kita. Subhanallah, setahun kemudian dia lebih baik dibandingkan kita. Ternyata dia dapat hidayah dari Allah. Hari ini kita hujat dia, karena dia menghujat kita. Kita kan benar, dia salah. Tapi kita yang sudah benar ini jangan mengikuti caranya dia. Dia menghujat kita karena dia bodoh. Dia menghujat kita dengan cara-cara yang kasar, keras, dan lain-lain. Ya sudah, kita tenang. Jangan mengikuti caranya dia. Kita harus sabar. Dan kita jangan mudah memvonis apa yang telah dia katakan kepada kita. Karena bisa jadi, nanti dia bisa berubah. Kan dia masih hidup, masih ada peluang untuk bisa berubah. Kalau saya lihat ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab, sepertinya banyak orang yang dari sekedar semangat saja, ya, sehingga dari orang tuanya nggak terima, mungkin dari istrinya nggak terima, suaminya nggak terima, atau teman-temannya, kerabat nggak terima, ya, karena mungkin caranya dia yang sepertinya dengan modal semangat saja, lalu kemudian dia tidak belajar bagaimana memiliki ilmu yang benar, ya. Ketika dia baru pertama kali berubah, apa ilmu yang mesti dia ketahui? Ya, ada ilmu yang mesti kita ketahui setelah kita berhijrah. Ilmu apa saja? Ya, ilmu untuk apa? Bisa memberikan pengertian, bisa membuktikan kebenaran, bisa bersikap yang elegan, sabar, akhlak yang baik, ya, kepada mereka, meskipun mereka mencela, sabar, dan sabar, perkuat kesabaran. Jangan memudah memvonis. Kadang-kadang mereka mengatakan, pernah loh, kepada saya pun pernah juga mereka mengatakan, ini Dajjal, ini iblis, ini, halal darahnya. Masya Allah. Sampai kita dikatakan halal darahnya. Gara-gara kita menyampaikan Quran dan Sunnah. Yang mengatakan bukan orang kafir, tapi Muslim. Ya sudah, kita jangan marah. Jangan kita berbalik. Oh iya sudah, saya juga menghalalkan kamu darahnya, ya. Sama-sama kita menghalalkan darah. Jangan memperbaiki kesalahan dengan kesalahan. Jangan memperbaiki kesalahan dengan kesalahan. Ya, orang tua tidak terima, ya wajar, mungkin karena mereka belum dapat hidayah. Orang tua inginkan kita kembali lagi back to basic. Oh jangan. Nah, kita berikan pengertian. Dan bagaimana caranya? Ya sudah, memang Allah belum berikan barangkali hidayah pada waktu itu untuk orang tua. Maka perkuat kesabaran. Bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sudah berhijrah, untuk memperkuat keimanan kita dan memperkuat keistiqomahan kita di atas hijrah taubat yang benar. Karena orang yang sudah berhijrah tidak dibiarkan oleh Allah. Mereka pun akan mendapatkan ujian. Yang sudah lama ngajinya dapat ujian. Yang baru berhijrah, baru bertaubat, ada juga ujiannya. Nggak akan Allah tinggalkan mereka itu. Kenapa? Karena inilah caranya Allah. Coba lihat di surah Al-Ankabut tadi. Surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat yang kedua dan ketiga. Apa kata Allah? Ahasiban nas ayyutsraqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan, kami sudah beriman, kami sudah bertobat, kami sudah berhijrah. Dibiarkan begitu saja. Tanpa mereka diberikan ujian untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar bertaubat. Tidak, mereka tetap akan diuji. Ya, jadi itulah nilai kualitas seseorang. Diuji, dan Allah tahu sejauh mana kemampuan dia untuk bisa menghadapi ujian tersebut. Sabar saja, ya. Nggak mungkin begitu kita berhijrah semua manusia senang sama kita. Oh, jarang-jarang terjadi itu. Di mana itu, ya? Kita berhijrah, kita berubah, menjadikan semua manusia senang. Belum tentu. Justru semakin kita berhijrah, semakin kita berubah, semakin banyak yang tidak suka. Kenapa? Karena memang manusia secara umum banyak yang tidak peduli kepada agamanya. Tapi sikap kita kepada mereka jangan sampai kendor. Apalagi orang tua, kan, orang tua yang sangat kita hormati, kita muliakan, tetap kita berbuat baik sama mereka. Kita menolong mereka, kita menghargai mereka, kita hormati mereka, dan kita tunjukkan bahwa setelah saya berubah, saya berhijrah, saya bertobat, memang lebih baik. Dan orang tua melihat, mengawasi. Jadi intelijen ini, mereka melihat si anak ini jadinya seperti apa.
ternyata akhlaknya semakin baik, semakin menolong, semakin lebih lembut ngomongnya, tutur katanya lebih sopan, Masya Allah. Dan kemudian cara berikutnya barangkali yang kita jarang lakukan apa? Setelah bertaubat, agar orang lain itu tidak mudah untuk menolak apa yang kita lakukan. Apa itu? Kita lupa untuk sering-sering menanamkan kebaikan kepada mereka. Lupa untuk sering-sering menanamkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang menolak ya hijrahnya kita. Kita lupa melakukannya. Maksudnya begini, ketika sudah berubah, kita sudah berhijrah, maka lakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin kita berikan dia uang, berikan dia bantuan, berikan dia kue, berikan perhatian, berikan kepedulian. Banyak sekali yang orang itu akhirnya menolong kita. Coba lihat dakwanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dakwahnya ditentang. Apakah kurang Rasulullah itu? Manusia terbaik di muka bumi. Kalau kita ditentang barangkali wajar. Kita banyak kekurangannya. Tapi Rasulullah ditentang. Tapi lihat bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang yang menentang dakwahnya. Beliau bukan berdakwah dengan akhlak saja yang mulia. Beliau berdakwah ketika pada waktu itu bukan hanya dengan menyampaikan argumentasi. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadis. Bukan itu saja. Dan beliau juga bukan hanya sekedar sabar, yang memang beliau orangnya sabar dan tidak mudah memvonis. Tetapi ada satu perkara yang barangkali kita lupa. Beliau berdakwah pun dengan cara memberikan atau menanamkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang sedang dia dakwahi. Ada seorang bernama Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ya, dia ini mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih aku benci dibandingkan Rasul, dibandingkan Muhammad. Tidak ada orang yang lebih aku benci dibandingkan Muhammad. Maka Rasul memberikan 100 ekor unta kepadanya. 100 ekor unta loh. Mahal itu. Satu unta bisa 20 juta. 20 kalikan 100 berapa? Ya. Tetapi dia mengatakan, tidak ada orang yang lebih aku benci dibandingkan Muhammad. Maka Rasul kembali memberikan 100 ekor unta yang kedua. Berarti berapa? 200. Apa kata dia? Tidak ada orang yang lebih aku benci dibandingkan Muhammad. Tetap dia benci, meskipun 200 ekor unta. Maka Rasul memberikan lagi 100 ekor unta yang ketiga. Berarti 300 ekor unta kalikan 20 juta. Berapa itu? Subhanallah. Setelah diberikan 100 ekor unta yang ketiga, dia mengatakan apa? Tidak ada orang yang lebih aku cintai dibandingkan Muhammad. Langsung dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini sebetulnya cara yang kita lupakan juga. Jadi untuk meluluhkan hati orang lain yang tidak menyukai atas perubahan-perubahan yang kita lakukan, kita berhijrah, kita bertobat, kita semakin baik, seharusnya kan orang senang. Tapi ada orang yang nggak senang. Termasuk orang tua bisa jadi nggak senang. Kadang mereka tidak paham, kadang mereka tidak berilmu, dia mengikuti tradisi nenek moyang. Dan orang tua tidak mengerti, tapi tetap kita hargai, kita muliakan. Nah, untuk meluluhkan hatinya, nggak mesti ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, ya. Nggak mesti juga akhlakul karimah, nggak mesti juga dengan sabar, nggak mesti juga dengan tidak mudah memvonis, tapi ada juga yang satu ini. Nah, yang satu ini yang jarang mungkin dipraktekkan. Tanamkan kebaikan-kebaikan, sebagaimana Rasul tadi memberikan 300 ekor unta, baru akhirnya dia mau masuk Islam. Nah, luluhkan hati orang lain, siapa saja, dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Ya, barangkali seperti itu ya. Jadi, misalnya ada orang yang keluar dari pekerjaannya, nah, contoh lain ya, dia mungkin kerja di bank ini kan riba jelas ya. Kemudian dia dimarahi, kenapa keluar? Yang marahi mungkin orang tuanya, mungkin istrinya, mungkin anaknya. Ya, kenapa keluar? Ini kan belum saatnya. Cari dulu pekerjaan yang lain, nanti sudah dapat baru keluar. Jangan langsung keluar begitu secara frontal. Nanti bagaimana nafkah kita, bagaimana hidup kita. Nah, makanya orang itu memberikan pengertian. Memberikan pengertian sambil dia belajar, sambil dia menasehati dan mendakwahi. Begitu dia keluar, insya Allah mereka sudah paham.
Ya. Jadi begitu dia dapatkan manfaat ilmunya, dapat nasihatnya, dapat dakwahnya, sampaikan segera. Agar mereka bisa memahami perubahan-perubahan yang nanti akan kita ambil. Keputusan-keputusan yang akan kita kerjakan, mereka sudah paham duluan. Gitu loh. Tapi biasanya kalau orang-orang yang nggak menyampaikan dulu, ya, kenapa dianya begini, kenapa begini, orang kaget. Termasuk istri juga kaget. Wah, gimana ini? Ya, bagaimana orang tua juga kaget, nggak terima. Tapi kalau dikasih pengertian dulu di awalnya, diberikan penjelasan, diberikan argumentasinya, ya, dan kita doakan juga mereka, insya Allah sejauh pengetahuan saya, mereka akan lebih memahami. Kita kasih tahu bahwa ini perkara ternyata haram, selama ini saya nggak tahu, dan saya takut dosa, dan ini dosa besar yang luar biasa. Bagaimana kalau seandainya saya mati di hari ini, dan ternyata saya belum keluar dari bank? Bagaimana kalau saya mati hari ini, ternyata saya masih bekerja di situ? Apa ini bukan suatu hal yang sangat menakutkan? Tapi kan kamu harus mencari duit, ini kan bernafkah keluarga. Allah akan bantu kita. Seseorang yang meninggalkan sesuatu perkara yang haram, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kita ajukan, kita sampaikan kepada orang tua ataupun istri tadi yang nggak setuju karena dia langsung keluar, karena dia takut mendapatkan balasan, apalagi matinya sedang berada di situ. Sampaikan firman Allah di surah An-Nisa ayat 100. Surah An-Nisa ayat 100. Sampaikan kepada mereka. Ini salah satu cara, ya. Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah." Nah, sampaikan ayat ini. Mudah-mudahan mereka akan lebih lebih percaya dan yakin. Allah yang mengatakan, bukan kita. Di surah An-Nisa ayat 100. Allah mengatakan, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa berhijrah di jalan Allah, karena Allah dia berhijrah, dia meninggalkan tempat kemaksiatan menuju tempat yang lain. Dia meninggalkan tempat yang penuh dengan dosa, dengan keyakinan, dengan keikhlasan, ya, dia pindah ke tempat yang lain. Allah akan buktikan janjinya. Apa itu? Yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Dia berhijrah di jalan Allah karena Allah, dari tempat yang penuh dengan nafkah yang haram menuju nafkah yang halal. Kalaupun belum dapat saat ini, dia akan coba cari pelan-pelan. Bismillah, ayo kita doa sama-sama. Allah akan buktikan janjinya. Dengan apa? Niscaya kata Allah, dia akan dapatkan di tempat, ya, di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Tuh, janji Allah. Bapak yakin nggak dengan ayat ini? Ibu yakin nggak dengan ayat ini? Kepada istrinya, saya yakin nggak dengan ayat ini? Allah menjanjikan loh, janji Allah pasti benar. Kita ini Muslim. Sampaikan kepada mereka. Ya, kita ingin keluar frontal ini kenapa? Karena takut dengan azab, dengan siksaan, dengan balasan. Bagaimana kalau saya mati di situ? Kamu akan berdosa juga. Karena membiarkan saya tetap berada di tempat yang salah. Ini dosa besar. Bagaimana nanti siksa kubur? Bagaimana siksa neraka? Jangan takut dengan dunia. Nah, ini masalahnya, membesarkan dunia. Dunia ada di hati. Kalau sudah Allah yang dibesarkan, dunia itu kecil, enggak masalah. Saat ini dia keluar. Nanti bagaimana? Tawakal kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Mana buktinya? Surah An-Nisa, ayat 100. Dia berdoa kepada Allah, bangun malam, tahajud, minta kepada Allah pertolongan. Menangis, mengemis, merengek, merintih, minta kepada Allah agar diberikan kemampuan bisa mencari nafkah yang halal. Janji Allah, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan dapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Pasti itu, pasti. Demikian ya. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Wallahu taala a'lam bissawab. Syukran jazakallahu Ustaz. Ini ada satu lagi, bagaimana Ustaz? Anda rasa cukup sampai di sini ya, sudah malam ya. Cukup Ustaz. Oh ya, siap. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Kita bisa Amin. memahami dan kita bisa mengamalkannya, dan insya Allah semakin
menguatkan iman kita dan semakin menguatkan tingkat keyakinan kita. Jadi intinya, letakkan dunia di tangan dan akhirat di hati. Jangan takut dengan dunia, takut kita tuh kepada Allah. Ya, keluar dari pekerjaan yang haram tadi, keluar dari bank yang penuh dengan riba itu. Kita cari yang lain. Allah yang menjanjikan. Kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran, ya bagaimana? Kita kan Muslim. Percaya dengan janji Allah. Ya, kita akan dapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, berarti dunia itu kecil. Apalah artinya? Tidak ada yang sulit bagi Allah memberikan nafkah, memberikan pekerjaan, memberikan kemudahan bagi hambanya. Kecil bagi Allah. Langit Allah ciptakan, bumi Allah ciptakan. Apalagi menolong seorang hamba yang ingin berhijrah. Nggak masalah, frontal, cepat, jangan lama-lama. Tapi istri melarang, jangan pedulikan istri. Orang tua melarang, jangan pedulikan orang tua. Karena nanti kita di akhirat, nafsi-nafsi kita. Di akhirat kita nafsi-nafsi untuk berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ya, nah kita akan diberikan jalan keluar kalau kita betul-betul ikhlas dan tawakal kepada Allah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah berkah dan bermanfaat ilmunya dan insyaallah kita bisa amalkan. Nah, tafadhol Bapak Ibu silahkan, telah ditutup oleh Ustaz dan marilah kita beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.